sembuh, yang sedih dipuaskan, diberikan sukacita. Kiara tekarabasi kiara tare. Oh, kiara tekarabasi. Oh, haleluya. Biar kemenangan-Mu Tuhan ada atas kami Tuhan, ada di setiap keadaan kami, baik pekerjaan Bapa, keuangan maupun yang lain Bapa. Kami membatahkan Tuhan semua yang mau mencuri Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kau-lah Allah pemenang kami Tuhan, bersama-Mu kami menang. Kemenangan ada di tangan-Mu. Oh, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kiara basyukina. Kiara mayara masyande. Kiara baso. Oh, kiara masyukira baso. Jesus. Kiara mayara masyukira mayara mayara. Oh, oh, oh. Kami mau Tuhan memberikan pengampunan Bapa. Bagi yang mungkin Tuhan ada yang menyakiti setiap hati kami Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan Bapa. Kami mau memberkati mereka Tuhan. Biar boleh Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kelemah lembutan hati-Mu sendiri Tuhan yang menyentuh hati mereka Bapa. Shikira daraya daraya, kiara dasyana baso, kiara barabase. Oh, oh, oh. Kiara mayra mayra mashikire, kiara mashikire yara yara mayra mashikite daraya daraya, kiara masakara mayra base.
bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, seperti lagu pujian ini, masing-masing dari kita pasti merasakan kebaikan Tuhan. Termasuk bagi kehidupan saya pun, kalau boleh dibilang, dulu mungkin saya nggak mengerti ya. Saya tuh merasa kok dari kecil, mungkin di sini sudah sering, mungkin sudah tahu juga ya. Tapi saya juga mau sedikit sharing, hati saya juga tergerak untuk itu, ya kan. Waktu pujian ini tadi David pilih dengan lagu ya mungkin langsung otomatis ya, tapi mungkin hari ini pun kita juga fellowship, saya pengen ngajak teman-teman juga merasakan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan apa aja yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini kan gitu. Saya pun juga kalau boleh bercerita ya, pernah saya mungkin saksikan di sini tuh, saya pernah bilang bahwa saya itu nggak suka nama
Nama saya tuh aktenya tuh aslinya tuh CHRISTIN. Tapi kalau di luaran selalu ada saya tambahi E. Berkali-kali saya terus diingatkan dengan nama saya ini, apalagi dengan banyak hal yang saya alami, ya kan? Saya pernah bilang bahwa Tuhan kasih pewahyuan, maksudnya dibukakan lewat banyak orang juga ya. Christ in itu katanya, maksudnya kalau artinya mungkin bagus, pengikut Kristus, tapi saya itu belum pernah benar-benar bangga dengan nama saya, benar-benar happy lah punya nama Christine. Walau ya saya merasa bahwa ya wis itu memang nama saya, tapi bukan dengan menerima, bersyukur ataupun oh saya happy lah, senang dengan nama ini gitu. Sampai ya belakangan ini saya benar-benar merasa bahwa saya bersyukur punya nama ini gitu. Dan ini menjadi rema dan menjadi kekuatan di saya, dan saya makin merasakan bahwa Tuhan tuh baik di sepanjang kehidupan saya. Christ ini tuh kalau bahasa Inggrisnya kan Kristus di dalam saya ya. Tapi kenapa kok saya nggak suka dan saya tambahkan E. Waktu saya cerita beberapa kali ke hamba Tuhan juga, saya bilang aku nggak suka banget saya begitu. Walaupun saya akhirnya menyadari bahwa oh itu kalau kita dibilang Yeremia 1 ayat 5, kita dipanggil dari kandungan ibu kita dipilih Tuhan dari sejak di dalam kandungan. Itu susah untuk saya mencerna awalnya gitu. Tapi setelah saya alami sampai detik hari ini, saya merasa memang Tuhan itu baik. Tuhan itu benar-benar merancang seseorang tuh, menenun kita itu bukan cuma sekedar oh tak bentuk, tak bikin, dicetak, dilepaskan, bukan. Tapi dia menenun saya, menenun kita masing-masing dengan segala proses yang ada. Dia tuh punya satu, kita kayak sebagai orang tua kepingin anak kita lahir dengan cita-cita kita, dengan keinginan hati kita pengen oh anak saya pengen jadi sukses seperti ini, anak saya kepingin seperti ini, anak ini. Tapi kita tuh jadi anaknya Tuhan, termasuk saya pun jadi pengikut Kristus. Sempet jalan bengkok-bengkok, sempet jalan melenceng-melenceng, kasarannya kan gitu, jatuh bangun, terseok-seok gitu. Tapi kita tuh saya nggak pernah merasakan bahwa oh kalau saya itu dipilih dari awal, dibentuk dari lahir, ditenun, diproses sedemikian rupa sampai ada hari ini. Cita-citanya Tuhan terhadap saya, keinginan hatinya Tuhan terhadap saya waktu dia bentuk saya, itu apa ya? Itu nggak pernah benar-benar terpikir. Dan di setiap, mungkin juga di beberapa sosial media saya tulis tuh ada tambahan E. Waktu saya sempat cerita dengan Pastor Melvin waktu itu, ya that's human, itu manusia. I, kamu tambahi ego. Egonya kita manusia selalu mau karepe sendiri. Tak pikir-pikir ya juga ya. Nama asli saya dikasih, nama saya dulu pikir gini, oh mungkin mama saya bukan, ya kan orang tradisional totok gitu kan, Chinese gitu, jadi nggak ngerti western, jadi kurang E, saya bilang gitu ya kan, jadi rodok kurang western gitu, ngasih nama tuanggung antara Indonesia sampai western ini gak jelas gitu, makanya saya tambahin E kayak gitu ya kan. Tapi ya waktu dibilang yes that's human, you tambahin I, jadinya bukan maunya Tuhan, your ego, ya kan? Oh iya, betul juga ya. Aku nggak suka. Saya nggak suka. Saya kepingin mengubah identitas saya yang Tuhan sudah tentukan sebenarnya dari awal. Jadi pengikut Kristus. Jadi Tuhan itu ada di dalam saya, ya kan? Tak tambahi E. Itu benar-benar so me gitu ya. Saya merasa bahwa ya memang manusia itu egonya luar biasa, rebelliousnya itu luar biasa. Apa yang sudah dijalani, yang ditentukan Tuhan dari lahir, dari awal mula sampai ke ujungnya, ya kan, ada cita-citanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi saya tidak pernah
benar-benar menyadari ini umur saya sekarang 40 tahun. Bayangkan 40 tahun baru sadar, oh nama saya bagus kan gitu. Saya jadi ya apa ya, saya merasa bahwa ya 40 tahun juga dibicarakan, juga dibilangin kayak masuk ke tanah perjanjian, Israel ke tanah perjanjian, satu new beginning kalau Pastor Matthew juga sempat cerita ya kan. Suatu journey, satu perjalanan hidup yang baru ya kan. Tapi selama 40 tahun saya baru menyadari ini, dan selama 40 tahun di dalam proses saya kenal Tuhan mulai umur 14 tahun waktu itu. Saya melihat di dalam terseok-seoknya saya melihat saya seperti orang Israel. Jalan nggak selalu mulus ya kan, selalu mengandalkan ego saya, selalu mengandalkan kekuatan saya kan gitu. Tapi saya melihat banyak hal, dari punya anak ya kan, dari yang mungkin sempat dibilang mungkin kurang atau gimana, Tuhan pulihkan, dari hubungan keluarga dipulihkan, dari banyak hal, dari sakit hati dilepaskan, dari kepahitan dibebaskan, dari apapun. Saya merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa, dan Dia selalu menyertai saya di dalam setiap kondisi apapun. Dan memang nama saya juga Christ in, jadi Kristus di dalam saya. Dimanapun saya up and down, kuat maupun lemah, Tuhan beserta saya kan gitu. Dan ini menjadi sangat-sangat berema di dalam kehidupan saya. Di dalam 40 tahun ini benar-benar saya menyadari bahwa Bapa kita tuh sungguh baik. Di dalam banyak hal lah, saya merasakan bahwa benar-benar tangan saya dipegang, benar-benar misalnya saya jalan, mau kesandung, mau kesampar gitu. Tapi karena ego saya kadang kan daplek ya, namanya anak gitu, kadang kan bisa melenceng kan karepe dhewe. Tapi ditapuk sama Tuhan, dibalik nol lagi gitu. Maksudnya di direct kan, diarahkan lah bahasanya, ditapuk. Dirotan, dididik kan gitu ya. Dikembalikan lagi. Dengan sabar dia bilang, ya aku mengampuni kamu, ya kamu masih nggak ngerti ya kan. Saya merasa kayak Tuhan tuh, kamu benar-benar ya di dalam apapun kesalahan kamu, aku menyadari, aku menerima kamu apa adanya. Ayo dibenahi lagi. Waktu Tuhan Dia nggak pernah terlambat, dan Dia nggak pernah buang kita. Dia selalu nerima kita. Dia selalu open hands. Ya kan, pada saat saya merasakan seperti itu, saya merasakan benar-benar kebaikan Tuhan. Dan saya makin merasakan bahwa kita nggak bisa lepas dari kasihnya Tuhan. Dan kita nggak bisa hidup kalau enggak karena kasihnya Tuhan juga. Kalau kita nggak ada kekuatan dari Tuhan, ngadepi kondisi apapun tidak akan kuat. Termasuk hari ini ya. Dan setiap kali kalau misalnya itu memang saya mungkin lagi di banyak hal yang diproses di dalam karakter saya. Tuhan mau mendewasakan iman saya. Sehingga prosesnya mungkin yaitu tadi, saya 40 tahun baru menyadari bahwa saya ini baru mencintai nama saya, yaitu ada egonya. Sehingga Tuhan juga membentuk saya dengan begitu kerasnya. Ya kan? Dengan begitu banyak hal, dari hari ke hari saya di-shaping, dibentuk kan gitu. Di saat seperti ini ya kan, kemarin pun saya kalah tender. Saya berharap tender itu menangkan gitu. Tapi kembali saya mulai maksudnya menata hati kan gitu. Ya juga kecewa kan begitu, kecewa. Tapi saya percaya, saya cuma bilang, ya Tuhan mungkin ini bukan bagian saya gitu.
dan saya bisa menerima itu gitu kan. Nah banyak hal kalau dulu mungkin saya pernah cerita sama Yin ya, mungkin saya ini orangnya ambisius ya kan, saya bekerja wis pokoknya workaholic pokoknya gitu, nggak terimaan. Kalau misalnya seperti itu wis nggak mau kalah, wis pasti tak uber dan sakit hati wis pokoknya tak uber. Bahkan kemarin saya sempat cerita juga sama dia, saya diajar Tuhan bahwa kalau dulu invest harus cuan, invest harus cari cuan terus kan gitu. Tapi Tuhan mulai mendidik bahwa ini kamu kasih ke sana, ini kamu kasih ke situ. Tapi saya belajar untuk tidak menanyakan apa maksudnya Tuhan kan gitu. Tapi saya melihat bahwa Tuhan mendidik daging saya, mendidik karakter saya. Bagaimana banyak kelemahan yang dulu mungkin saya sudah lalui kan gitu kan. Nah, Tuhan membentuk saya. Sehingga pada saat itu saya sadar, lihatan, nggak semua uang yang didapat itu kamu harus invest terus gitu kan. Cuan, diuber tambah hilang gitu. Ya beneran, kemarin pun juga tendernya kalah kan gitu, lumayan kan. Kalau itu ya lumayan sih, omset kurang lebih ya lumayan lah, 1 bulan diam-diam ya lumayan lah pokoknya kan gitu. Nah saya juga ya sudah Tuhan, saya belajar bersyukur. Ya mungkin sudah tidak sesakit kayak dulu kasarannya. Lek dulu saya sakit hati, piro hari itu saya mbek rasanya di sini saya sakit setengah mati kan gitu. Tapi kali ini saya belajar menerima ya kan. Ya sudahlah, pegawai saya waktu ngasihin saya laporan juga gemeter ya. Biasanya soalnya cuannya hilang itu ngamuk kan gitu kan gitu. Nah, kemarin juga pegawai saya juga, ini tendere hilang. Loh kok bisa? Iya soalnya ya gini. Waduh. Ya, lu kamu nggak follow up ya, respon pertama gitu. Lu kok nggak follow up, ketinggalan dah. Kok bisa gini. Ya tapi percuma ya, wis kalah tender terus mau diapakno kan gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, ketepaan juga kok ya. Habis itu langsung meeting lagi, ya kan. Jadi ya lupa sudah. Ya sudahlah, hari ini tadi pegawai saya wis gemeter. Waduh, ini gini, wis sudah pagi-pagi sudah WA. Ini apa namanya? Saya sudah follow up loh, ini gimana ini, yang ini nanti takut kehilangan. Ya sudah. Kalau memang bukan bagian kita, ya kita 1 tahun ini kalah, ya sudahlah, kita memprepare lagi lah. Jadi banyak hal saya diproses Tuhan, dan secara daging saya yo meronta-ronta sebenarnya, nggak segampang itu saya cerita sekarang ini, tapi hasilnya dagingnya waktu ngerasakno itu merotol kabeh kan gitu kan. Tapi Tuhan, saya diingatkan juga kayak kenapa saya hari ini bawa tentang nama saya juga di dalam segala hal sekarang saya merasa Christ in me, ya Tuhan di dalam saya pasti bisa, saya pasti kuat. Dan kalau Tuhan beserta saya, ya kan, kalau memang Dia berkenan, Dia ngasih ke saya pasti gitu loh. Tapi kalau ada hal yang mungkin dirasa kalau tak kasih ini nanti jadi masalah buat kamu, mungkin tak ambil duluan. Ya sudah, saya juga merelakan yang gitu. Saya kemarin cuma bilang sama suami saya, tenderku kalahan saya gitu. Loh lah terus, wis gak usah ngomong, wis saya pusing kepala gue, aku bilang gitu. Males ngomong soalnya gitu. Daripada lebih di entertain, tambah saya tambah lebih kayak gitu ya kan. Ya sudah. Nah, itu. Dan saya percaya di balik semua hal itu ada kebaikan Tuhan. Dan di dalam segala hal yang paling penting bagi saya sekarang adalah kedewasaan karakter, kedewasaan bagaimana saya bisa merespon, bagaimana saya bisa menghadapi segala hal di sekeliling saya bersama Tuhan di dalam saya, karena nama saya juga Christ in. Tuhan di dalam saya, Tuhan beserta saya di dalam segala hal, di dalam up and down saya, di dalam segala sakit dan senang saya kan gitu. Dan saya bersyukur saya punya teman kayak David ya kan, ya punya siblings in Christ ya kan, dan Neni, ada banyak teman di sini juga, Delwin, Mel ya kan. Kita semua sama-sama saling menguatkan walaupun kondisi sekarang juga nggak semua mungkin semua ada dalam arti dalam kondisi mungkin nggak semuanya lebih kan gitu, tapi kita semua di sini saling menguatkan ya kan, dan saling bersyukur. Apapun sih di dalam kehidupan kita semua, Tuhan tuh baik.
Dan Tuhan itu benar-benar hidup buat kita semua. Dia akan membela kita, Dia akan menyediakan apapun yang kita perlukan, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, kita mau nyanyikan Bapa Kau Setia. Benar-benar ini lagu juga menjadi kayak gimana ya, saya merasakan kebaikan Tuhan selama ini 40 tahun ini. Saya berharap juga adik semua di sini juga mengalami hal yang sama dan merasakan dan benar-benar menghidupi. Tuhan tuh baik benar-benar gitu. Jadi bukan cuma sekedar di mulut ngomong Tuhan tuh baik, tapi menghidupi, merasakan benar-benar di dalam kuat dan lemahnya kita. God is so good. God is so love. God loves you. Cita-cita Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kita gitu. Kita mau melihat apa maunya Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil sejak kita ditenun di dalam kandungan ibu, ya kan? Apa maunya Tuhan terhadap hidup kita? Kalau kita mau dibentuk, kita mau diproses, Tuhan tuh tidak pernah kayak kita sebagai orang tua kepingin anak kita tuh pasti yang terbaik, pengen yang sukses, yang bisa berkemenangan di dalam segala hal, pasti kan. Termasuk Tuhan Bapa kita, Dia juga pengen kamu tak bentuk, aku punya purpose untuk kamu, the greatest plan, the greater plan. Bukan cuma sekedar hidup daily life kayak gini, tapi ada panggilan yang mungkin more than that. Ada yang panggilan yang lebih dari itu. Tuhan perlu alat, Tuhan perlu pekerja. Sedangkan kita mau nggak dipakai? Kalau kita mau, tapi nggak mau diproses, nanti memalukan Bapa kita, kan gitu. Jadi kalau kita panggil Bapa, kita Bapa. Biar cita-citanya Bapa itu jadi cita-cita kita. Biar apa yang jadi di dalam hatinya Bapa, jadi ada di dalam hati kita. Dan kita hidup dengan purpose itu, dengan tujuan itu. Saya benar-benar mengalami rema yang kuat untuk nama saya, doa Tuhan, intersesornya Tuhan untuk hidup saya, bahwa kamu pengikut Kristus, kamu ngikut aku sampai setia sampai akhir. Karena memang di dalam nama saya itu ada doanya Tuhan juga buat saya. Tuhan Yesus mendoakan saya supaya saya juga bisa mengerti hati Bapa, apa yang menjadi purpose dari kerajaan surga untuk di dalam saya, dari saya. Tuhan mau pakai gimana kan gitu, melalui saya Tuhan mau pakai apa. Nah, itu ada doanya Tuhan. Kalau enggak, saya juga enggak ada hari ini kan gitu. Tuhan Yesus itu pendoa syafaatnya kita. Dan aku merasakan buah dari doa yang Tuhan Yesus buat saya. Saya begitu mengenal, maksudnya dengan saya mengenal Dia lebih, go deeper with Him, ya kan. Saya mulai merasakan bahwa nggak kebetulan, masing-masing dari kita ada di sini itu juga nggak kebetulan. Semua itu punya tujuan yang lebih besar dari Tuhan. Semua tuh ada cita-citanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Cuman kita mungkin nggak tahu gitu. Saya pun lewat proses sampai segini lama, tapi makin hari saya makin kepingin lebih tahu malahan apa Tuhan cita-citamu untuk saya. As your child, sebagai anakmu, sebagai putrimu, apa hatimu untuk aku, menyenang supaya bisa jadi ambassador, bisa jadi perwakilanmu tuh tidak memalukan. Jadi anak yang tidak memalukan orang tua gitu, membanggakan orang tua kita itu gimana ya itu, yaitu Bapa kita di surga. Kenapa ya Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
Thank you, Jesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dari segenap hatimu. Rasakan setiap kebaikan yang sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada kejadian yang jelek, tapi bersyukur, oh masih ada kesehatan, masih ada yang ini, suami istri masih utuh, atau mungkin juga anak sehat, anak pintar. Itu sesuatu hal yang mungkin kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Jangan fokus sama masalah yang ada, tapi biar semua fokus biar ke Tuhan Yesus. Di dalam setiap kehidupan kita, kita berpegang sama Dia. Bersyukur itu kunci masuk bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap tetes kehidupan kita. Thank you, Jesus. Benar, apakah kita semua benar-benar berterima kasih buat Tuhan Yesus untuk segala hal? Jangan kita jadi orang di mulut dan di hati perbuatan juga tidak sama. Kalau benar-benar thank you Jesus, in everything, in good and in bad condition, everything, thank you Jesus. Dan Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan, setiap posisi-posisi yang mungkin tidak menguntungkan, tidak baik buat kita. Tapi kalau sikap hati kita juga bersyukur, berterima kasih, Tuhan lihat, dan itu hatinya Tuhan. Tuhan ingin sebenarnya kita juga mengalami kehidupan yang penuh terobosan. Tapi kalau kita sendiri diuji sedikit, kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa terima kasih. Kita fokus bukan ke Tuhannya, tapi kita fokus pada permasalahan kita. Kita nggak akan menemukan apapun. Kita nggak akan merasakan ada terobosan. Tuhan janji di kehidupan ke depan, akhir zaman ini, orang yang berpegang teguh pada firman-Nya, yang berpegang teguh pada dirinya, itu yang akan menjadi terang bagi banyak orang. Dan orang itu akan menjadi magnet buat setiap orang yang melihat. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Thank you, Jesus. Ada yang mau nambahin? Shalom ya, salam kenal ya Mel. Isa nggak ditunjuk no video ya, aku nggak bisa lihat situ sana itu orangnya siapa itu. Ya apa cakai yo? Itu backgroundnya bilang no, baru bisa ketok sekilas backgroundnya nggak bisa kelihatan. Ada Ini lo backgroundnya. Mel. Ya apa yo iki? Iya, aku tak minggir. Halo, salam kenal ya. Mau bersaksi apa enggak? Nanti belum siap. Atau Delwin mungkin mau berbagi sesuatu. Mel ini istri Delwin ya? Iya. Ya mau Sorry, hari ini serak suaraku. Delwin belum siap kok gak wajar. Soalnya masih loh. Jadi rada-rada ditodong titik ya. Itu gak tepat. Belum tepat sih. Lah kapan tepatnya toh? Gini ya, saya mungkin tambahkan ya dari apa yang dibagikan oleh Cik Christine. Setiap kita itu pasti sudah bosen memiliki kehidupan yang agamawi. Kita punya kehidupan kekristenan, tapi kita nggak pernah berkemenangan.
kita masih mudah terombang-ambing oleh masalah. Dan Alkitab kan berkata kita tuh adalah terang dunia. Tetapi kenapa kok kita itu tidak merasa kita itu sungguh-sungguh berdampak? Kita nggak merasa kita itu sungguh-sungguh bisa seperti yang dikatakan Alkitab itu atau menerima janji Tuhan. Karena kita selama ini mungkin kita punya agama, tapi kita tidak pernah berjalan dipimpin Roh. Kita belum sungguh-sungguh ikut Tuhan segenap hati kita. Kita bilang kita percaya, tapi kita masih hidup dengan ego kita, sekarang kita, seperti kata Cik Christine kan, kita hidup dengan ego kita. Dan itu yang membuat kita nggak pernah ngalami apa yang Tuhan janjikan gitu ya. Kita masih ya jadi Kristen baby yang kehidupannya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan gitu ya. Kemenangan yang di dalam batin tidak pernah kita rasakan, kuasa yang Tuhan janjikan yang nggak pernah dirasakan. Bahkan ketika Tuhan berkata, dia memberikan kita menjadi kuasa untuk menjadi anaknya. Tapi mau taat sama Tuhan kok angel gitu kan ya. Kita seperti orang yang kayak ikut Tuhan ini angel gitu ya. Bahkan kita sempat mungkin bisa putus asa ikut Tuhan ya, mau rajin aja susah gitu. Tapi saya percaya ketika Tuhan tuh hadir dalam hidup kita, dia melatih kita, itu sungguh-sungguh Tuhan tuh mengubah kita gitu ya. Dan apa yang dulu Tuhan yang jauh menjadi Tuhan yang dekat gitu. Dan kita seringkali kita bilang kita mau kuat, tetapi kita tuh hanya bisa kuat sebenarnya lewat masalah. Lewat masalah kita jalan, kita menang, kita jadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan omong kosong kalau kita bilang kita mau diperbarui dari kekuatan kepada kekuatan tanpa kita harus menghadapi masalah. Kadang-kadang lewat masalah justru ego kita diremukkan. Justru ketika ego kita diremukkan baru terang Tuhan itu dapat menguasai kita. Kalau enggak, terang Tuhan enggak bisa. Kalau kita enggak menyediakan ruang untuk Tuhan di dalam hati kita, maka kita sendiri pun enggak bisa memberi ruang untuk Tuhan itu bekerja dalam kita ya. Dan mungkin kebebalan manusia karena dosa adalah apa? Nunggu kecentok baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu kebebalan manusia. Tidak jarang manusia yang dalam kesadaran tanpa masalah wis boleh Tuhan serius jarang. Wah, ini nunggu soro, nunggu dikaplok baru cari Tuhan sungguh-sungguh. Yaitu natur dosa kita memang pemberontak ya. Tapi saya bersyukur ketika Cik Christine menceritakan apa yang dia alami. Saya merenungkan kembali apa yang saya alami. Saya ingat apa yang David alami, apa yang dialami oleh Neni, Cereni, Ciyoke. Saya percaya Tuhan itu menuntun kita sebagai sesuatu yang indah ketika kita tidak menyerah ya. Dan semakin kita tidak menyerah maka kita akan menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Ya mungkin suatu saat Delvin sama Mel akan ada kesaksian ya. Mungkin sekarang belum siap bersaksi, tetapi kita mau menginspirasikan bahwa dimensi hubungan, membangun suatu hubungan dengan Tuhan itu ada. Tuhan yang mungkin kelihatan dan terasa jauh. Mungkin waktu kita doa, serasa kita ngomong sama angin. Ngerti nggak sih Tuhan, bombuan Tuhan, denger sungguhan apa enggak. Tapi Tuhan itu nyata. Setiap perkataanmu, tetesan air mata, bahkan kata-kata yang tidak dapat engkau ucapkan di sakit dan khawatir di dalam batinmu yang tidak dapat kamu ekspresikan, dia itu mengerti sampai sangat mendetail. Hanya karena kita tidak pernah sungguh-sungguh mencari dia segenap hati, maka kita merasa Tuhan itu jauh. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita haus. Dan kita mungkin awal kita mencari Tuhan karena masalah ya. Tetapi Tuhan akan membawa kita kepada suatu dimensi di mana kita mencari Tuhan karena kita mau kenal dia sebagaimana dia apa adanya. Bukan lagi, Tuhan, aku perlu engkau untuk tujuanku. Tetapi kita akan dibawa kepada suatu kedewasaan di mana kita mengalami pembaruan akal budi, di mana Tuhan, apa yang engkau mau dari hidupku? Tuhan, bentuk aku. Tuhan, bila perlu hancurkan apa yang perlu dihancurkan agar aku dapat menjadi bejanamu yang indah. Tadi pagi yang saya share itu ya, lagu itu sangat sangat berkesan ya. Tidak ada orang yang dapat dipakai Tuhan kecuali dia sudah mengalami
proses penghancuran di mana egonya dihancurkan, mungkin termasuk ambisi ya. Kalau kita ngomong sama orang dunia baru ikut Kristen, ambisimu dihancurkan Tuhan. Mungkin orang nggak takut ya. Tapi Tuhan nggak segitu nih juga, karena Tuhan tuh step by step. Dia bukan Tuhan yang gila. Kita diam-diam diremukkan terus kita mati kepahitan gitu enggak. Tetapi Dia tuh sesuai kerinduan kita. Kalau kita puas, kita merasa oh this is in level ini aku puas lah, aku kalau sedekat nih Tuhan ya wis. Tapi kalau kita always not enough, kita selalu merasa nggak cukup Tuhan, aku mau lebih dekat. Dan Tuhan akan bawa kita lebih dekat. Dan tadi Cek Christine waktu katakan ya, dulu gue tak invest no. Oh cuan, di mana cuan. Memang kalau keluarga bisnis itu ya UTE cuan terus ya kan. Itu kan juga yang di keluarga mamaku ya semua kayak gitu. Tapi ketika kita ikut Tuhan bener, kita di mata dunia jadi goblok gitu ya toh. Di mata dunia jadi bodoh. Apa yang kita biasa kumpulkan untuk diri sendiri. Suatu saat ketika kita lihat keindahan Tuhan yang kita kumpulkan itu jadi gak seberapa indah seperti Tuhan kita. Itu luar biasa loh. Itu bukan kita bisa bikin-bikin omongan, tapi ketika Tuhan mewahyukan bahwa dirinya itu tidak tertandingi oleh kekayaan apapun, baru kita bisa mengerti. Saya percaya ada hal-hal tertentu itu harus Tuhan singkapkan baru kita bisa mengerti. Kita nggak bisa pakai teori hanya untuk bikin orang ngerti, kalau bukan Roh Kudus yang membukakan pengertian itu ya. Dan bahkan saya juga merasa hari-hari ini saya bersyukur. Saya juga sedang menantikan tuh janji-janji Tuhan tuh digenapi dalam hidup saya selama beberapa tahun. Ketika janji-janji itu digenapi, saya mulai masuk zona nyaman. Saya mulai rada ndredeg. Karena apa? Berkat pun bisa menjadi ujian bagi kita. Di situ saya bersyukur Tuhan, kalau mungkin lebih awal Engkau berkati aku, mungkin zona nyaman aku hilang gitu ya. Dan aku bersyukur Tuhan tuh tahu kapan yang terbaik untuk menggenapi janjinya. Dan saya lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi berkatnya yang Dia berikan kepadaku. Aku percaya itu karena proses di mana Tuhan sudah membentuk. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pembentukan Tuhan, nggak ada manusia yang mulia yang bisa mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi berkatnya. Karena kita pasti lebih cinta sama berkat manusia ini, suka yang pasti dilihat dan dirasakan. Tetapi ketika Tuhan itu, Tuhan itu menjadi lebih terutama dari segala berkat dan kenyamanan hidup. Ketika Tuhan di dalam waktu kita yang sudah, saya percaya dewasa sampai kapan ya, mungkin tak terhingga ya, sesuai kehausan kita. Tetapi ketika Tuhan itu mau menyatakan kasihnya di saat Dia tahu tepat kapan kita sudah bisa kuat nanggung ya. Jadi kita itu jangan keburu minta promosi, tapi yang harus kita minta adalah Tuhan persiapkan aku untuk level berikutnya. Jadi ketika level berikutnya itu datang, kita itu kuat nanggung. Jangan cuma minta berkat di level berikut, percuma lek gak kuat nanggung, hilang malah modiar. Jadi lebih baik Tuhan persiapkan aku apa yang tidak tepat. Kita banyak belajar ya. Aku banyak belajar hamba Tuhan yang sudah menjadi hamba Tuhan. Bagaimana mereka jatuh, bagaimana ketika mereka tidak hati-hati menjaga hati mereka. Saya mulai mikir, kayak kalau pelayanan besar tapi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa gunanya pelayanan kita ya kan? Lebih baik kita mengerjakan sesuai kemampuan kita, tapi kita bisa menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Bagi saya yang dulu egois, yang dulu medit gitu ya, yang dulu nggak pernah ada waktu mikirin orang lain, saya bersyukur kalau hari ini Tuhan taruh belas kasihannya di dalam hidup saya untuk peduli dengan orang. Itu bukan hati saya sama sekali gitu, saya nggak punya bondo kayak gitu sama sekali dulunya. Itu semata-mata karena Tuhan yang taruh gitu. Dan sukacita terbesar adalah ketika kita lihat orang yang terpuruk, yang kita layani mulai bangkit, mulai bisa berdiri sendiri, mulai bisa dengar arahan Tuhan. Meskipun mungkin di grup ini kita lihat Zoom tidak banyak yang ikut ya, tapi saya bersyukur karena saya tahu mereka mentas gitu ya. Tapi saya juga pokoknya cuma menyediakan diri. Kalau kamu butuh, aku ada. Tapi saya tahu bahwa kita bukan gereja, kita nggak bisa menggantikan posisi gereja. Tapi
satu hal yang saya minta, mungkin saudara juga bisa minta sama Tuhan, yaitu kita mau menjadi jawaban buat orang-orang yang berseru kepada Tuhan, supaya melalui kita, orang itu tahu Tuhan itu nyata, orang itu tahu Tuhan itu ada. Ya, mungkin itu yang saya tambahkan. Mungkin kalau yang lain, Ceyoke, kamu mau bersaksi mungkin tadi apa yang kamu alami? Ceyoke, kamu di mana? Ya Yin, apa Yin? Ya, Dengar? mungkin kamu mau bersaksi tadi apa yang kamu alami. Oh ya, boleh. Ada waktu tani Mas Ian. Banyak. Shalom semuanya. Yang lain wis kenal ya nih, yang belum kenal siapa ya? Elis, Reni ya. Halo. Christine wis sahabat sendiri. Tin, mana suaramu Tin? Kok diem Tin? Kangen sama Christine, udah lama nggak ketemu. Iya. Apa Tin? Karena banyak bom molotov di sekelilingku. Lah itu dibuka ya toh, kan enggak kelihatan. Bom molotov apa Tin? Ya akeh. Ayo dimulai. Iya. Aku tadi kan doa bertiga sama Jing Yin sama Mary. Terus kita itu apa namanya ya, setiap Jumat kan mesti ada doa ya bareng, pujian penyembahan gitu kan. Meskipun kita itu cuma bertiga, kan sing lainnya pada nggak bisa. Meskipun kita itu cuma bertiga, tapi aku tuh hari ini benar-benar merasakan Tuhan tuh melawat kita gitu ya. Terutama waktu tuh aku tuh pernah merasakan saking sedih itu sampai nggak bisa doa dan nggak bisa nangis, pernah aku. Jadi saking hati itu saking terpuruk ya maksudnya waktu down gitu ya. Itu sampai nggak bisa doa, nggak bisa nangis itu pernah gitu loh. Dan kalau orang itu sudah seperti itu tuh itu seharusnya harus cepet-cepet apa namanya kan ya, maksudnya kalau nggak gitu kan bisa tambah dalam terseret tambah bisa apa namanya depresi gitu ya. Puji Tuhan aku tuh doa terus mendekatkan diri sama Tuhan, terus akhirnya ya bisa apa Isa Tuhan tuh bisa pulihkan gitu loh ya, hari demi hari dikuatkan. Terus apa namanya hidup itu enggak lagi mikir masalah, hidup tuh pokoknya number one tuh Tuhan, terus mari gitu selalu mengutamakan Tuhan gitu kalau mau ngapa-ngapain. Dan tadi tuh waktu aku doa bertiga tuh ya Mbak Jingjin, Mbak Mary tuh eh aku nggak pernah maksudnya itu berbahasa roh ya, yang kayak maksudnya itu kayak ada lawatan Tuhan tuh yang luar biasa gitu ya. Di dalam ruangan itu tiba-tiba itu kerasa eh, putih gitu loh. Terus di rumah Cing Gini tuh ada pintu sebelah kanan itu mestinya tertutup gitu ya. Tapi aku kok kerasa pintu itu terbuka gitu loh. Tiba-tiba waktu aku bahasa roh, dan bahasa roh itu nggak seperti aku sing biasa ya, aku berbahasa roh. Aku kerasa itu dan aku nggak bisa mandek gitu loh. Berapa berapa lama itu aku nggak bisa mandek gitu ya. Maksudnya nggak bisa kontrol, nggak bisa terkontrol lagi. Dan aku merasakan itu tiba-tiba pintu sebelah kanan itu terbuka gitu loh. Terus putih ruangan itu jadi biasa. Pertama tuh ya enggak terang gitu loh, tapi kok tambah lama tambah terang, tambah putih ruangannya tambah kok pokoknya terang gitu ya. Terus apa namanya waktu itu aku merasakan tuh malam-malam Tuhan tuh hadir di situ, duduk di kursi besar gitu ya. Tuhan tuh kursinya tinggi, terus Tuhan tuh duduk, terus aku tuh berlutut di bawah kaki Tuhan tuh tersungkur gitu loh. Tapi saat itu hatiku tuh saya kerasa damai gitu loh. Hatiku tuh saya kerasa kayak nggak ada beban, damai,
cita gitu ya, sing tak rasakno itu kayak, bener-bener Tuhan tuh ada di situ gitu, hadir di situ dan aku merasa nggak ada lagi, apa namanya, nggak ada lagi kayak hati itu biasanya kan berat ya, maksudnya tuh biasanya kayak doa itu kayak berbahasa Arab tuh kayak meraung gitu ya, bukan kayak bersukacita, tapi kayak tadi tuh kayak beda, kayak, bahasa rohku itu kayak ada lawatan Tuhan gitu loh ya. Terus setelah setelah sekian lama gitu, habis gitu aku berhenti bahasa roh, terus, ruangan itu pelan-pelan 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 mari gitu balik lagi gitu ya, seperti biasa gitu loh. Aku bisa merasakan gitu loh, maksudnya itu wis ndak seterang tadi gitu kan. Nah, terus singkat cerita setelah selesai, doa semua selesai, kita kan cepat-cepat pergi ya karena ada keperluan masing-masing. Terus tadi aku sore sempat telepon sama Jing Yin, tak tanyain, "Loh, Yin, kamu tuh tadi itu ada orang buka pintu tan di situ?" Enggak ada," katanya gitu. Tapi kan ada orang masuk, soalnya aku yakin tuh kayak ada orang masuk gitu loh waktu itu. Waktu aku doa itu, waktu ruangannya jadi putih itu, enggak ada C gitu. Siapa ya sih buka pintu, Yin? Kamu tadi Yin buka pintu? Enggak, kata gitu. Aku emang riwari tapi aku nggak buka pintu katanya. Kok bisa ya gitu loh. Ya dari ruangan itu dan Cing ini aku sering doa di situ, dia itu bilang, dia itu sering doa di situ. Ya mungkin di situ tuh ada, maksudnya itu kayak apa ya, war room itu aku percaya sih. Aku dulu kan ya punya war room ya, maksudnya ruangan di mana aku tuh walking closetku tuh tak jadi no war room lah. Di war room itu setiap kali aku doa di situ tuh hadirat Tuhan tuh hadir di situ gitu loh. Ya mungkin waktu itu tadi pagi itu nggak tahu itu malaikat Tuhan atau Tuhan Yesus yang di situ ya. Pokoknya aku kerasa ada orang jalan buka pintu terus tiba-tiba aku apa namanya kayak di suatu ruangan yang putih itu gitu loh. Ya itu sih tak alami sih waktu tadi pagi itu aku nggak pernah selama ini aku ya doa biasa bahasa roh ya biasa tapi nggak pernah kayak tadi gitu loh. Kayak kayak suatu yang beda sih hari ini gitu. Dan aku yakin itu ketika aku benar-benar mau mencari Tuhan ya, kita benar-benar mencari Tuhan tuh, Tuhan itu sanggup pulihkan segala keadaan kita gitu loh. Apa ya, sakit hati, terus mungkin kebencian, kepahitan, apapun ya. Ketika kita benar-benar mencari Tuhan tuh sungguh jamah. Tuhan tuh maksudnya sungguh bisa memulihkan dan menyembuhkan gitu. Apapun itu sih, dalam hal apapun ya, pekerjaan, terus, kesehatan, atau semua wis, Tuhan tuh nyata dan Tuhan itu hidup dan Tuhan tuh tahu apa yang kita alami semua gitu loh. Ya aku sih tinggal, apa ya, berserah, surrender to God itu wis 100% gitu loh ya. Mungkin like dulu kan kadang percaya, kadang percaya, kadang enggak gitu ya. Dan selama ini sih kalau kalau aku eh, apa namanya mengalami hal-hal yang sangat berat di dalam hidupku itu ah, itu mungkin ya Tuhan izinkan untuk membentuk aku ya maksudnya ketika kita itu dibentuk ulang sama Tuhan itu eh, Tuhan tuh sayang gitu loh sama kita ya maksudnya sama aku ya aku baca firman kalau kita itu dihajar oleh Bapak kita berarti Tuhan tuh sayang gitu loh sama kita sama aku tuh Tuhan gitu ya. C signalmu C. Bukan anak gampangan gitu loh. Kita ini bukan anak gampangan. Maka itu ya selama ini sih sing kami memang semangat tambah hari tambah
Tambah hari. Halo? Hey, Yin? Jelas, Yin? Ya. Sorry. Wifi rada lemot. Kita itu aku sih maksudnya bersyukur ya, maksudnya ada setiap hari itu ada doa, tiap hari ada persekutuan doa, ada CG. Jadi Lek Isa itu Senin sampai Sabtu itu full doa. Cari Tuhan terus ya. Itu benar-benar efek ya, benar-benar menguatkan gitu loh ya. Maksudnya aku jalani hari-hariku ini kalau nggak bersama Tuhan tuh nggak kuat gitu kan. Tapi ketika aku setiap apa sing tak lakukan, apa sing mau tak kerja, no itu tanya Tuhan sih, terus juga kunci utamanya juga apa namanya dari mulut ini tidak boleh mengeluarkan kata-kata ini terus ya apa bersungut-sungut gitu loh. Like, dulu kan aku rasa bersungut-sungut terus ya. Kok bisa gini, kok bisa gitu sih ini apa sih bencana apa pokoknya sing keluar tuh gitu. Tapi sekarang waktu aku puasa ya, aku yang ngomong baik Tuhan ajarkan aku tuh bukan cuma puasa makan, tapi puasa untuk tidak bersungut-sungut gitu. Puasa untuk mandek, nelongso gitu ya. Puasa pokoknya puasa untuk yang merugikan diri sendiri dengan apa ya? Negatif. Ingin ngomong energi negatif. Yaitu puasa untuk enggak boleh apa namanya enggak boleh ngomong yang membuat diri sendiri down gitu ya. Dulu kan aku seringnya gitu ya. Ya apa ya rasanya kok hidup ini kayak susah ya gini-gini kan. Apa ya gini terus. Tapi sekarang ketika bersyukur, ucapan syukur sing tak ucapno itu ucapan syukur, sing tak ucapno itu ucapan tiap pagi bangun thank you Jesus, hari ini aku tuh bisa bangun, bisa bernafas, wes itu tok wes thank you gitu. Thank you semuanya sing apa ya ada hari ini tuh aku say thank you gitu loh. Ketika bersyukur itu hidup itu mulai bersemangat ya, hidup tuh mulai ada energi positif dan hidup itu semakin hari semakin kayak aku hari ini mau ngelakuin apa ya kayak hikmat Tuhan tuh terus ada gitu ya, hikmat Tuhan tuh terus hikmat Tuhan tuh turun gitu loh. Aku hari ini mau ngerjain apa ya? Aku hari ini mau apa ya? Mau apa terus saya ada gitu loh. Nggak kayak merenungi nasib terus gitu loh. Kalau merenungi nasib terus, waktu terus berjalan ya kita kan bisa rugi sendiri kayak merenungi masalah terus gitu kan. Direnungi, dipikir no masalah itu enggak selesai-selesai, tapi kalau dijalani dan berjalannya bersama Tuhan, terus kita lalui dengan bersyukur. Jadi wis lepaskan semuanya itu kepada Tuhan, bersyukur itu memang lain ya. Maksudnya itu jadi lebih enteng gitu loh. Apapun masalah kita wis jadi kalau berjalan bersama Tuhan dan melepaskan semuanya kepada Tuhan tuh jalan hidupnya kita itu lebih enteng gitu ya. Dan ya wis pas apa ya berserah ya bukan pasrah ya. Lek pasrah kan ya wis pasrah, berserah itu berdoa dan berusaha gitu kan. Ya itu sih akhir-akhir ini sing tak lakukno dan itu membuat hidupku tuh lebih bersemangat gitu ya dan ndak mikir masalah tok kata Christine tadi kan ya gitu toh kita itu ndak boleh mikirin masalah kita tok gitu kan masalah boleh ada tapi kita harus tetap apa mengandalkan Tuhan berserah kepada Tuhan gitu loh jadi lama-lama masalah itu selesai sendiri dan kita itu mendoakan orang lain melayani orang lain ketika kita itu apa mendoakan orang lain dan melayani orang lain juga hidup kita itu untuk apa namanya berbuat baik sama orang lain itu otomatis tuh masalah kita tuh selesai dengan sendirinya gitu loh itu wes berkali-kali sih tak alami gitu loh dulu tahun 2019 tuh aku ya gitu ketika aku ndak mikirin masalahku aku melayani BCG melayani, di gereja melayani, mendoakan orang, terus semua pokoknya yang untuk orang lain gitu ya, yang kita lakukan gitu ya, itu masalah kita itu selesai dengan sendirinya. Loh. Tuhan yang menyediakan semuanya gitu. Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Itu apa namanya
sudah tak alami aku gitu ya. Ya itu sih sekian dari aku sharingku malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat yang lain. Jadi kita nggak usah bingung dengan masalah kita, tapi hidupnya kita untuk menjadi berkat bagi orang lain aja. Dan untuk hidup takut Tuhan dan Tuhan tuh nomor satu di dalam hidupnya kita ya, nggak ada harta, kekayaan, anak, suami, apapun itu tuh nggak bisa mengalahkan Tuhan di dalam hidup kita gitu loh. Itu sing tak pelajari. Alamat. Thank you. Ya toh, tambah ayu toh saiki toh, tambah cerah toh, tambah kinclong toh, nek guyu toh. Nah, Cereni, silakan Cereni. Itu ada Krisni ya. Halo Krisni. Halo, Salam kenal. salam kenal juga. Halo Nanti semuanya. Hai. habis Cereni gantian Krisni ya, habis Cereni Emang? ya. Saya nggak ada, nggak ada. Hah, gak ada? Semua sudah apa? eh ya sudah saya alami juga lah, sama gitu loh. Oh, Cereni ini ceritanya ya gak kalah seru nih loh, sungguhan sama ceritanya Krisni dan C Yogurt. Ya, sekarang sudah bangkit seperti ini aja ya. Nah, jadi silakan dilanjut dengan yang lain. Iya. Silakan Krisni. Tokoh internasional sekarang, Nah. internasional. Ini apa? Disuruh sharing kah? Sharing. Oh, sharing tentang pengalaman kita sendiri pribadi. Iya, Sama Tuhan. kayak Ciyoke ini kan ngalami ya mirip sama kamu lah nih, cuma ceritanya tidak menjadi tokoh nasional. Kalau kamu kan sudah tokoh nasional. Tapi dia dulu ya terpuruk, lah sekarang sudah berseri-seri ya kan. Nah, ini Kristi bisa cerita. Ini Kristi sedang berjuang tapi tetap kuat ini. Wanita perkasa ini. Sebenarnya semua wanita juga ya nggak kalah hebat ya, termasuk kamu, Cinging. Belajar banyak juga aku dari kamu. Terus tadi habis dengerin kesaksiannya si Ceyopnya juga, emang bener sih, melalui badai hidup tuh ya, kita bener aku secara pribadi sih mengalami dan merasakan sendiri karena masalah ini membuat kita jadi belajar berjalan bersama Tuhan gitu. Dan memang tidak mudah apa yang dihadapi semua proses. Dan Tuhan mengizinkan semua masalah itu juga karena ada maksud dan tujuan dari Tuhan gitu loh. Tetapi selama kita tetap berpegang teguh, itu yang membuat aku yang selalu untuk bangkit, selalu untuk ya jalanin hari demi hari, walaupun tidak mudah yang ku hadapi juga. Ya sudah hampir kehilangan nyawa juga ya waktu itu ya, karena sudah mengerikan banget gitu loh di KDRT juga. Jadi tetap aja sih, nggak usah terpuruk, memang aku udah mengalami keterpurukan, depresi semua tuh udah, tapi karena terus mencari Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan itu jadi berbeda gitu loh. Kalau kita berjalan sendiri, nggak mengandalkan Tuhan, nggak cari Tuhan itu nggak kuat, nggak sanggup, nggak akan ada hari ini juga aku, nggak akan ada sampai hari ini. Jadi bener-bener karena aku belajar di di dalam kelemahanku, di dalam kekuranganku, keterpurukannya aku belajar gitu loh, mencari Tuhan. Dan aku juga kan baru mengenal Tuhannya juga bukan udah lama, bukan dari kecil. Aku tuh belajar dari permasalahan hidup, baru aku belajar mencari Tuhan dan bagaimana sih melatih diri kita tuh untuk terus berpegang, berserah, bersandar gitu loh. Walaupun memang kenyataannya tuh belum terlihat membaik atau gimana, tapi ya itu melangkah terus dengan iman, nggak pernah kayak menyerah. Walaupun memang sering banget gitu terasa ingin, aduh, kayaknya udah nggak kuat. Itu sering banget ngerasain seperti itu. Tapi setiap kali udah jatuh lagi, udah merasa lelah, lemah, ya hanya bisa cari Tuhan sih kalau aku ya. Jadi bener-bener
ya nangis ke Tuhan, curhat ke Tuhan, bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Di situ aku belajar kalau kita tuh cari Tuhan tuh bukan hanya sekedar agamawi, bukan cuma sekedar kayak ke tempat ibadah aja, tapi terus membangun hubungan kita sama Tuhan tuh 24 jam gitu loh. Online terus sama Tuhan. Walaupun mau lagi susah, lagi senang, apapun itu ya tetap sama Tuhan gitu. Memang tidak mudah. Jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar agama kalau aku setelah aku mengenal ya. Jadi benar harus mengenalnya itu harus yang cara yang benar gitu loh. Nggak cuma tahu oh Yesus itu yang mati di kayu salib. Well, memang gitu loh untuk menebus kita. Tapi it's more than that gitu loh mengenal Tuhan. Dan justru karena melalui ibadah hidup itu baru benar-benar bisa merasakannya lebih kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan tuh lebih luar biasa. Kalau tidak melalui permasalahan itu, aku rasakan kita manusia pasti juga merasa ya sangat mudah ya kalau untuk kita mengucap syukur sama Tuhan tuh kalau kita on top, kita lagi sukses, berhasil. Tapi di saat kita lagi jatuh, kita lagi hancur, mau mengucap syukur, mau cari Tuhan itu nggak mudah gitu loh. Tapi itu yang aku belajar dan itu yang aku jalanin. Malah itu yang membuat aku tambah merasa kayak tambah kuat, tambah merasa butuh Tuhan banget. Nggak ada Tuhan itu juga udah nggak bisa hidup. Karena belajar dari kesulitannya itu, dari keterpurukannya itu bener-bener baru berasa tuh kalau nggak ada Tuhan tuh udah nggak tahu deh mau jadi apa. Itu sih loh dari pengalaman hidupku ya. Makanya di situ aku belajar, yang aku benar-benar belajar dari permasalahan hidup itu, kita mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar lapisan luar, ibadah gitu-gitu doang, enggak. Tapi membangun hubungan, benar-benar membangun hubungan. Di mana itu kita terus komunikasi sama Tuhan, cari Tuhan terus sebelum ngambil decision, sebelum ngambil tindakan, mau melakukan apapun, kita benar-benar we ask God gitu loh. Harus gimana, bener gak gitu-gitu loh. Jadi itu yang aku belajar sih, itu yang aku dapat dari pengalaman hidup sendiri gitu. Dan itu yang menguatkan aku juga. Jadi kalau kalau diceritain semuanya sih panjang banget, bisa berapa episode nih nih. Nggak mungkin cukup. Tergantung mau mau tanyain di part mana nih. Apa Krisni? Kita malam ini available kok mendengarkan kok apa seksama. Boleh Mau cerita mau denger, episode mana aja. mau denger cerita everything semuanya. Oke, Yayin ya. Boleh Yayin. Yang penting yang diceritakan kemenangannya, masa lalunya sudah nanti jadi panas hati, nanti saling nelongso repot tuh ya. Berhubung lagi ngomong kemenangan itu aku juga ada dapat juga tuh. Jadi yang aku dapat ya, yang dimaksud kemenangan dari Tuhan tuh bukan berarti kayak memenangkan kembali suami atau apa, tetapi bagaimana kita menang atas masalah kita. Bagaimana kita tuh menang atas diri kita sendiri gitu loh. Itu yang aku Amin. dapet. Itu yang aku Menang dapet. dari batin dulu ya, batinmu Yes, yes, bangkit dulu. Masalah itu betul. nanti selesainya mengikuti sesuai waktunya Tuhan. Tetapi sekarang itu Iya, kamu Waduh. gain dominion. Kamu sudah iya, menguasai masalah itu. Batinmu tuh menguasai masalah itu. Masalah itu ada, tapi kamu on top of the problem gitu. betul. Itu yang aku juga baru menyadari gitu ya setelah belajar mengenal Tuhan tuh, itulah yang dimaksud kemenangan sejati gitu loh. Bukan Yes. kita menang atas someone atau apa tuh enggak, tapi mengalahkan diri kita sendiri, Ya. mengikis semua dulu yang sifat-sifat karakter kita yang tidak berkenan sama Tuhan atau apa ya, kita dirubah, dibentuk gitu loh. Itulah, ya proses pembentukannya nggak enak banget, tersiksa banget. Tapi ya udah dijalani, dihadapin bertahun-tahun seperti itu. Sampai akhirnya ya udah terbiasa. Ya, thank you, Krisni. Tadi ada satu hal yang dari Jayoga katakan ya, yang sangat memberkati aku. Dia bilang gini, Yin, aku ini bukan kalah, tapi aku tuh ngalah. Dia bilang gitu. Ya, kadang-kadang kita nggak harus membuktikan kita menang. Yang penting kita benar, ya kan? Dan Eh, itu kalau kalau saya sering bilang sama dia gitu, kalau kamu waras omonganmu bener kabeh gitu ya. Kan kita itu perlu tenang. Kenapa? Kalau kita panik, kita tuh pasti disedot ke suatu arah yang bikin kita semakin terpuruk gitu loh. Tetapi kalau kita itu
pikirannya sound mind ya. Tuhan kan gak pernah kasih, God never give you a spirit of fear gitu ya. Tapi kita seringkali allow spirit of fear to take control ya kan. But He give us power. His power loh. Not our power, His power. His love. Kenapa harus ada His love? Supaya His love conquer us. Supaya we have peace and we have sound mind. Sound mind itu dalam satu pikiran. Ada yang artinya pikiran yang terkendalikan atau pikiran yang waras. Kalau kita pikirannya waras, kita bisa punya pemikiran Kristus. Kita bisa punya pemikiran yang mulia. Tapi kalau pikiran kita nggak waras, itu tuh kita itu intoxicated with the devil's mindset gitu ya. Dan itu semakin menyiksa kita sendiri gitu. Dan makanya kalau Alkitab berkata, tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Ya memang kalau from time to time ketika kita punya problem, terkadang kita suka cari orang, tapi ada waktunya Tuhan hanya mau kita diem sama Tuhan until we quiet our mind ya, so that benar-benar we find back the peace gitu ya. Sehingga ketika we find back the peace, we have the right mindset, kita bisa bangkit gitu. Dan itu yang dikatakan jaga hati, ya kan? Jadi mau serangan Betul. apapun, ya seperti Kristni katakan ya, dominion itu, ya aku percaya dominion suatu saat adalah kita terima janji Tuhan digenapi ya di dalam hal yang kita alami. Tapi dominion terutama adalah you rule in your life gitu ya. You rule. Kita nggak bisa control external things, but you can control your own life. You can control because God is in you. God in control, so you can control how you feel, how you think, how you act. It's within your control gitu loh. Bukan. Jadi gini, kita nggak bisa bilang gini, nggak bisa, aku sih suka dosa, aku sih suka lihat porno apa-apa. No, we are not out of control. We are in control. Karena kita no longer bondage under sin gitu ya, under the devil. Jadi kita tuh yoke with God. Jadi everything that God control must be good for us gitu ya. Jadi we can control our heart. Orang ini mau lukai kita, but we can choose mau terluka apa enggak, iya kan? Dan salah satu hal yang terbaik itu apa? Pak Doni bilang gini, kita tuh bersyukur loh, kita tuh punya Tuhan di mana kita bisa buang sampah. Cuci sakno ya Tuhan ya, dari tempat buang sampah ya. Jadi kalau kita itu curhat ya, daripada curhat sama manusia kayak komplain ya kan, tapi curhat sama Tuhan kan exchange. Every time we come to God in prayer is an exchange. I give you my wretched life, you give me your divine life gitu kan. Jadi ada sesuatu refreshment of His Spirit ya, the renewing of His Spirit di dalam diri kita yang memperbaharui cara kita bertindak, berpikir. Benar kalau aku lihat ya, God is our maker, He is our perfect husband. Benar apa enggak? Ya, meskipun di dunia tidak ada husband yang perfect lah. Ya, dalam arti very perfect. Of course semua orang pengen keluarga yang baik, tapi we never know what happens in our life. Tapi whatever happens in our life, kita itu nggak pernah sendiri karena God is the perfect husband, He is the perfect father, ya kan? Dia itu He can be anything that we are lacking of, gitu ya. Segala sesuatu kita itu lack of mungkin parents yang ideal, kita lack of husband yang ideal, kita lack of other things yang ideal. He can be that everything that we need, gitu. He is more than enough. Jadi waktu kita hidup di bumi, kita nggak perlu, benar-benar Tuhan ngomong nggak usah bingung apa sih kamu makan, apa sih kamu minum, ya kan? Karena kita itu akan dibawa Tuhan, kita akan dibawa Tuhan sampai suatu dimensi di mana firman yang kita tahu, bukan cuma kita tahu, but we live and we step into that dimension gitu loh. Kalau dulu mungkin kita banyak tahu, tapi kita actually don't believe. Jadi waktu ketika dilandai gitu kita sih, aduh iso ta Tuhan, cukup ta, ya apa ta? We question karena we know but we don't believe. That's why we question a lot of things in our life, ya kan? Dan tadi kamu bilangin, kalau kita lagi susah, kita bersyukur itu tidak mudah. Tetapi aku percaya Tuhan akan bawa kita ke dimensi di mana ketika kamu mengalami tekanan, rasa syukur yang dulu awal kamu merasa tidak mudah itu menjadi otomatis. Karena if you would fill yourself with so much of Him, waktu kamu ditekan, yang keluar dari dirimu is that abundance of Him. Tapi kalau kita banyak kedagingan, yang keluar dari diri kita ya banyak kedagingan, komplain itu ya toh. Tetapi aku percaya Tuhan itu bring us deeper to step by step ya, step by step gitu. Jadi kedalaman tuh pasti step by step, dan
tidak ada kedalaman yang kita dapat melalui without pain, gitu ya. Every depth, every strength is we gain through pain. Mungkin kalau kita sharing tentang pain ini bukan suatu hal yang enak, apalagi untuk orang Kristen yang baru ya, karena secara daging nggak ada orang mau pain, gitu ya. Tapi kita bersyukur, because of the pain, we see His glory. No pain, no gain, ya kan? Yes. No pain, Yes. we don't see God. No pain, orang nggak cari Tuhan lah. Ya toh, kita tuh beban loh. Kita ini punya natur dosa. No pain, nggak cari Tuhan ya, Cek Christine ya. Painmu dadal dua baru golek Tuhan toh. Dadal dua dijewet di pites golek Tuhan. Jadi bersyukurlah. Sekarang kalau kita lihat pain, Yin, hmm, Yin, hmm, Yin. hmm, Dalam kesakitan kita itu sekarang kita harus bersyukur. Karena apa? Dalam kesakitan itulah Tuhan itu mau hajar kita karena Dia sayang ambil kita kan. Kalau kita tidak dihajar, kita itu istilahnya tidak disambok ya, kayak papai kita mungkin dulu siapa yang pernah disambok mbak papai ya, itu kan kita nakal kita disambok ya toh, ya sama mbak Tuhan mau hajar kita karena Tuhan tuh sayang mbak kita, jadi kita bersyukur. Kadang aku yang merasa, duh Tuhan kamu cek sayang ya mbak aku nih ya Tuhan, kamu ndak boleh no aku itu nakal ya sampai disambok, dihajar, di kayak gini ya Tuhan. Aduh Tuhan tuh cek sayangi. Itu ada loh di firman Tuhan loh. Anak yang disayang Tuhan tuh anak yang dihajar dihajar, disesa itu Tuhan tuh sayang gitu loh. Oh ternyata Tuhan tuh sayang ya ambil aku ya. Aku baru sadar loh dan aku bisa bersyukur. Waduh, berarti aku nih saya dikasih kesempatan untuk merasakan hajaran Tuhan sebelum aku dipanggil pulang gitu loh. Kalau aku ndak dihajar sih aku dipanggil pulang, moro aku belum bertobat, aku lah nyasar ya atau tujuanku ya. Tapi ini kan aku disayang, aku dihajar, nggak boleh nakal ya, ayo nakal balik sekarang gitu kan. Jadi bersyukur gitu loh. Dan aku menyadari itu bukan pada saat aku berdoa, aku menyadari itu pada saat aku di mobil sendirian nyetir dari timur ke barat mau ke gereja, terus dengar puji-pujian, wah di situ moro Tuhan tuh ngomong di dalam hatiku ya, Roh Kudus tuh ngomong dengan jelas, kamu tuh bersyukur roh, Tuhan tuh sayang sama kamu, Tuhan tuh hajar kamu karena Dia tuh bukan jahat, tapi Dia tuh sayang, Dia tuh nggak mau kamu tuh terhilang kayak domba ya, yang hilang satu tuh dicari toh sama Tuhan toh. Oh berarti aku ini nggak boleh terhilang ya Tuhan. Berarti aku ini dihajar itu bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tuh nggak sayang, tapi saking sayangi sama kita gitu loh. Jadi Kris nih kita ini anak yang disayang Tuhan. Jadi percayalah, lakor menang keri toh kata Kristin toh. Jadi kita bersyukur. Jadi kita harus bersyukur dengan keadaan kita itu Tuhan sayang sama kita dan kita tuh masih ada saat ini bernafas terus ya Isa persekutuan doa malam ini itu is a blessing gitu ya, maksudnya banyak orang yang sekarang tuh di rumah sakit nggak bisa persekutuan doa, nggak bisa ke gereja apa kan gitu tuh. Jadi aku bersyukur banget gitu loh bahwa Tuhan tuh sayang ya sama aku ternyata ya, bukan jahat tapi sayang gitu loh. Nanti in the end aku percaya ketika aku mengalami breakthrough itu akan untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya. Jadi bukan untuk kesombonganku tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Aku percaya sih itu Tuhan tuh bawa ke yang terbaik untuk aku gitu ya, untuk kita Kris nih. Iya, itu sih yang aku rasakan ya. Aku mau nambahin ya. Aku ada baca buku itu Cail namanya ya. Waktu itu kapan hari nggak sengaja waktu belajar sama Kim tentang CHAYIL. Kail. Kail ya. Amsal 31. Itu more than Amsal 31. Kalau tak kasih tahu ini bagus banget ya. Tuhan itu menciptakan manusia perempuan itu bukan untuk maksudnya tuh laki dan perempuan harus menjadi co-rulers. Jadi sepadan. Tuhan kan ngomong sepadan, seimbang. Tuhan menciptakan kita sebagai wanita bukan berarti harus lemah. Lemah dalam arti bukan cuma physically aja. Anak-anaknya Tuhan tuh rindu, Bapa tuh rindu untuk punya strong daughter and strong son. Not is a weak one. Kail tuh meaningnya tuh very a lot.
Kail itu bisa virtuous. Virtuous itu berarti dari virtue. Virtue itu power, strength, and inner quality. Strength itu dari kata kalau Latinnya virtuous, kan gitu kan. Dia itu ya, juga berarti valiant atau valor. Jadi banyak hal. Bukan cuma sekedar orang sing taat harus lemah-lemah, harus weak atau penuh dengan maksudnya kayak Lemah gemulai. Lemah gemulai. Pokoknya gini nih, dalam arti tanda kutip bukan lemah yang negatif ya. Tapi juga berarti wealth, ada prosperous, ada kemakmuran, ada mengenai juga substance. Substance itu apa ya? Konten, Kedalaman. ya? Kedalaman kan begitu. Juga kekuatan, power ya kan. Sebagai juga Kail itu juga as an army, tentaranya Tuhan kan gitu. Army, militer kan gitu. Juga berarti training. Kita di training. Training itu kayak dilatih. Terus habis gitu valiant, jadi host juga. Perkasa. Nah, kamu isi terjemahan aku kangelen. Bari gitu juga able. Able itu apa? Mampu. Bisa. Mampu. Berarti company, teman, ya toh. Juga berarti war. Apa? Perang. Soldiers, tentara juga. Riches. Berarti berkelimpahan, Righteous. ya toh. Righteous. Kebenaran. Ya, kebenaran. Virtuous itu Keberkemenangan. berkemenangan. Forces Apa apa? Forces. FORCES. Ya, FORCES apa? Ya, Apa itu? kekuatan. Dobraan termasuk kekuatan. Itu ya pokoknya begitu. Jadi Kail itu meaningnya itu very deep. Bukan tulang lunak. Kail itu benar-benar sangat dalam. Kail itu Tuhan itu kepingin menciptakan manusia, seorang wanita yang ingin diberkati, yang juga bisa encourage, yang dia akan juga mempromosikan wanita itu menjadi perempuan yang sangat kuat dan powerful and mighty in God. Itu apa? Powerful and mighty Ya, in God. powerful, kuat dan dahsyat di dalam Tuhan. Ya, Tuhan kepingin banyak orang perempuan muncul sebagai juga pendeta, minister, prophets, apostle, juga wanita yang kuat juga di dalam bisnis, dalam wealth, yang bisa pray and worship, juga perempuan yang bisa empower orang, juga bisa dipromote Tuhan kan gitu kan. Kail itu sangat dipenuhi, diurapi Tuhan dengan karakter atau karunia yang sangat unik, yang bisa diaktifasi di dalam banyak lapisan di dalam masyarakat. Jadi kita itu ya dipanggil Tuhan, seperti yang tadi saya bilang, kita tuh di destiny Tuhan itu tidak ada, maksudnya itu sing ya harus, masalahnya dunia itu selalu wicked. Dunia tuh selalu yaitu tipuan iblis itu, apalagi untuk budaya-budaya tertentu misalnya di timur ya kan. Wanita tuh kayak aneh harus kalah dari laki kan gitu. Kalau yang di barat wanita itu pokoknya kuat podo ae kan gitu. Tapi nggak balance. Tuhan itu mau kita tuh sepadan kan gitu kan. Tapi di dalam diri wanita itu sendiri harus tahu dia itu harus punya sesuatu kedalaman pengertian tentang bagaimana identitas dirinya di dalam Tuhan. Sehingga jadi Kail itu jadi penuh, identitas itu penuh. Jadi uniknya wanita yang ada di dalam Tuhan itu kadang bisa kuat, kadang bisa lemah lembut, kadang dia bisa menjadi wanita yang bisa menjadi temannya suaminya, kan gitu. Jadi atau juga bagi sesamanya, dari semuanya itu dia tuh kompleks. Tuhan itu unik. Jadi kita itu mungkin selama ini aku pun juga merasa ya kan, aku juga lahir dari keluarga yang cewek itu dominan. Jadi ini dulu juga wah ini salah, persepsinya timur tapi nyangsang kan gitu kan, jadi agak mencelang gitu, jadi jauh gitu kan. Jadi untungnya ya kan, setelah aku saya baca buku ini tuh go deeper ya. Jadi Proverb 31 itu bukan cuma seperti itu, Tuhan itu sangat dalam. Kail ini benar-benar unik
Dalam arti Tuhan tuh kepingin kita tuh sebagai virtuous woman. Tapi virtuous woman tuh yang bagaimana? Duduk pokoknya menangan dewek, dominate dari orang. Enggak juga, karena aku lahir dari yang perempuannya tuh sangat strong gitu. Tapi Tuhan tuh bilang, Tuhan itu bless both men and women and told them both to multiply, replenish and subdue to earth. Dia tidak bilang cuman sekedar pada laki-laki aja untuk multiply. Tapi manusia perempuan dan laki ini menjadi bekerja sama untuk mendominasi dunia, kasarannya kan begitu. Nah masalahnya yaitu karena dunia sendiri itu sangat wickedness, sehingga kita sendiri juga salah jalan akhirnya. Yang perempuan kadang bisa lebih kuat ya kan, saking kuatnya sampai kebablas, aku gak perlu laki kan kayak gini-gini, akhirnya jadi feminis kan gitu kan. Ya itu dulu saya seperti itu kan gitu, ini beda kan gitu. Nah tapi yang ada juga orang yang perempuannya yang dibalik, dipeletet-peletet sampai entek kan gitu ya, kadang ya makanya not fair. Itulah iblis, setan itu ya itu setan ya pokoknya itu sifatnya dia mencuri, mencuri, menghancurkan dan akhirnya membunuh kan gitu. Tapi kalau kita tahu ya kan, saya pun juga harus dibalanskan turun kan gitu, yang lemah harus dinaikkan naik kan gitu. Tapi di situ nanti berjalan sepadan untuk mendominasi dunia, karena Tuhan juga perlu kita perempuan-perempuan strong daughter. Jadi bukan cuma sekedar physically tapi deep inside. Makanya orang kalau mendapatkan perempuan yang lebih mengerti hikmat Tuhan itu kan lebih permata kan begitu. Itu yang perlu. Jadi bukan sekedar kita tuh bisa dilihat yang dari luar. Saya dulu merasa kalau bisa kerja wis pasti harus bisa dihargai, terus nyari itu bonus gak ono lagi gini. Tapi bukan seperti itu kan gitu. Nah juga Tuhan itu pengen ngajarkan bahwa wanita juga harus bisa mengerti konsepnya adalah sebagai leader kan gitu. Bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin, punya otoritas, tapi juga punya pengertian bagaimana laki itu juga menjadi yang punya tanggung jawab, menjadi imam kan begitu. Jadi Tuhan tuh punya cita-cita terhadap hatinya Tuhan terhadap kita perempuan adalah kita juga sebenarnya Tuhan juga pengen pakai. Tuhan juga kepingin kita tuh diubah karakternya untuk dia tuh dipromot, bisa melonsing kita kan gitu untuk destininya dia. Apapun bentuknya, di dalam segala lapisan, di dalam segala karunia yang kita masing-masing dapatkan, ya kan? Tapi kita harus mengerti posisinya itu bagaimana kita harus balance ya, maksudnya enggak karepe dhewek itu tadi, ego kita harus mati sehingga kita mengalami kail yang dimaksud Tuhan itu sebagai sesuatu yang utuh. Jadi lembut, kuat, jadi kayak militer, kayak army, kayak prajurit, tentara perang, tapi kadang juga jadi a leader. Bagaimana kita di dalam segala lapisan. Perempuan itu kan lebih multitasking dibandingkan laki-laki, dan multiple calling itu memang ada di dalam diri wanita. Jadi memang beda kalau laki sama perempuan kan begitu. Dan saya juga memang juga ya ada yang laki bisa kadang tuh lebih banyak lakinya enggak bisa multitasking daripada kita perempuan. Tapi kenapa perempuan itu kok multitasking? Karena sebenarnya kalau kita melihat artinya itu bagus banget ya. Kail itu yaitu tadi multiple calling as a woman itu variatif. Kita tuh jadi perempuan yang berkemenangan gimana, harus di dalam kualitas di dalamnya kita tuh bagaimana juga kan gitu. Tapi kita juga bisa encourage orang, kita jadi bisa menguatkan sesama kita, keluarga kita atau suami kita atau gimana pun juga. Makanya multiple calling, begitu banyak tugas juga yang kita punya sebagai perempuan. Kalau kita enggak punya pengenalan yang baik di dalam Tuhan, akhirnya salah jalan itu tadi, kayak aku juga kayak gitu. Jadi ini bagus banget ya, bacaan bukunya namanya ini Kail tung. Nih. Beli di mana? Punya John Eckhart. Beli di mana? Beli di mana? Ini aku tuh dapat buku seket nggak tahu di mana. Beli itu kok nang Tokopedia. Oh iya. Kalau nggak nemu fotokopi aja. Ya boleh. Fotoon di share di grup ya. Iku buku nih fotoon. Ya. Tak kirim nang grup lah. Ya, thank you. Muapi. Ya. Satu lagi ambek sing kemarin punya Elona Foster itu loh. How to go deep with voice of God. Jadi masing-masing kita tuh bagaimana kita tuh stay in tune
ambek Tuhan sehingga kita tahu bagaimana kita yaitu connected terus sampai Tuhan, karena Tuhan tuh sebenarnya kepengen melonsing orang-orang wanita yang dipakai untuk ya alat EDE gitu loh. Api iku yen. Cih, aku tambahkan ya, Cih. Mari tambahkan sebentar, kita doa terus selesai. Soalnya besok pagi lanjut. Jadi gini, Oke. kamu waktu bilang tentang Khayyil, aku tuh inget 2 tahun yang lalu, apa tahun lalu, awal pokoknya sudah cukup lama. Tiba-tiba aku tidur tuh Tuhan kasih aku ayat. Mazmur 68 ayat 11. Karena aku lihat di English Bible ya, ini sekarang aku lihat di Indonesian Bible itu dia ayat 12. Tapi kalau di English Bible, dia tuh ayat 11 gitu ya. Ini Tuhan memberikan firman, wanita-wanita yang memberitakan adalah pasukan yang besar. Raja-raja bala tentara benar melarikan diri dan wanita tinggal di rumah membagi jarahan. Aku percaya ini gambaran apa? Pasukan Tuhan wanita yang memberitakan kabar baik. Raja yang melarikan diri adalah musuh-musuh, yaitu kita melayani orang-orang yang hancur. Dan kita tuh jarah, kita tuh ngambil balik orang-orang yang dilukai di dunia ini, kita menangkan bagi Tuhan. Ya, dan aku percaya gini, Soul for Jesus ini pelayanan buat kebanyakan yang kita yang mungkin yang aktif ya, yang banyak yang nggak aktif. Yang aktif tuh banyak apa? Sebenarnya banyak broken heart people ya, people that are yang mengalami ketidakadilan, ditindas. Mungkin ada orang juga yang oppress, yang kepahitan, diopres dari childhood, from the parents mistake gitu ya. Tapi aku percaya gini, tidak cukup kita itu dipulihkan selesai. Tapi Tuhan tuh cari pasukan. Makanya ketika Tuhan cari pasukan itu apa? Tuhan cari orang yang mau bergerak, orang yang mau dimurnikan, orang yang mau dibangun kekuatan dari dalam gitu ya. Dan kekuatan dari dalam yang ada di dalam itu nggak bisa dibentuk tanpa without pain gitu ya. Karena pain make you strong, pain make you persist gitu ya. Pain make you above the average person gitu ya. Kalau kita mau strong, kadang-kadang kita kerasa kita nggak kuat ya. Tapi Tuhan sudah melihat kekuatan itu ada di dalam diri kita ya. Bahkan ketika when I don't believe in myself, He believe in me. That's why I don't believe in myself, but I believe in He who believe in me. Gitu ya. Itu menjadi kekuatanku. Ketika aku merasa aku nggak bisa, tapi Tuhan kalau kamu bilang aku bisa, berarti aku bisa. Because I don't care about how I think myself. I just want to focus on how He think about me. Dan aku percaya hari ini kalau bisa dikumpulkan si Yoke, si Christine, si Krisni, mungkin juga Neni dan Mel. Saya percaya gini loh. Sebenarnya Amsal 31 is not only for the women. Karena Amsal 31 adalah gambaran ya buat Delwin, buat Ohan sama David. Amsal 31 adalah gambaran mempelai wanita Kristus di hadapan Kristus. Jadi all of us itu mempelai wanita, meskipun gendernya kita laki gitu ya. God want us to be strong. And Amsal to speak about the wisdom of God. Jadi harus kita itu punya hikmat Tuhan. Semua hikmat Tuhan itu kepenuhannya sudah ada di dalam diri kita. Cuma apakah kita menggalinya, apakah kita mengizinkan itu take over our life and take control of our life. Itu tentunya harus kita punya kerelaan untuk izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sehingga the fullness of His wisdom bisa dimanifestasikan melalui hidup kita. Dan itu yang akan menjadi berkat, dan itulah yang akan memenangkan jiwa, dan itulah akan memulihkan jiwa, dan itu kan akan set people free gitu ya. Seperti Cik Christine katakan, seseorang dengan wisdom of God dia bisa seperti main kungfu, kapan jurusan ini metu, kapan jurusan ini keluar ya. Tapi yang penting ada urapan itu, hasilnya itu kelihatan gitu ya. Ya, mungkin itu bisa kita tutup ya. Ini sudah malam. Ya. Siapa yang mau berdoa? Ayo Kristi berdoa. Berikan yang lain saja. Kalau doa saya belum. Tidak apa-apa. Ayo belajar doa. Tidak apa-apa, kita orang sendiri. Bener-bener belum bisa. Kalau kesaksian gitu masih oke, tapi kalau doa aku nggak pede, bener. Loh, nggak usah Ya pede wes, kan? aku doa, Oh ya wes, oke, sip. Lain kali ya. doa Iya. Oke. mengajukan sih. Ya, yuk doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bisa berkumpul walaupun hanya dalam Zoom meeting Tuhan, bukan onsite, tapi kami yakin dan percaya
Tuhan, 2-3 orang berkumpul bersatu hati, Tuhan hadir di tengah-tengah kami malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu yang Kau berikan kepada kami malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami sharingkan, apa yang firman yang dibawakan oleh Christine, Cing Yin, semuanya Tuhan bisa merema dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan juga Tuhan firman yang ditabur di tanah yang subur Tuhan tidak akan sia-sia ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan kami semua mendapat berkat, dikuatkan, mendapat sukacita daripada Engkau Tuhan. Kami semua Tuhan juga selalu Tuhan akan bersyukur Tuhan apapun keadaan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jagai Tuhan teman-teman yang belum bisa ikut malam hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya minggu depan mereka akan bisa masuk Zoom ini dengan hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali Tuhan aktivitas kami masing-masing dan kami akan tidur Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa bilu darah-Mu Yesus. Tidak ada iblis dan roh jahat yang mengganggu kami malam hari ini hingga besok pagi kami bisa bangun lagi dengan sehat, sempurna, segar, tidak kurang satu apapun ya Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Thank you.